Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku, tetapi kamu melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Demikianlah Injil Tuhan. Dalam Injil tadi kita mendengar satu kutipan. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Ada anak yatim di sini? Semua punya orang tua? Yatim piatu itu adalah orang yang telah ditinggalkan orang tuanya atau kedua orang tuanya sudah tiada. Tetapi dalam sejarah kuno, yatim piatu itu berarti pertama orang yang tidak mendapat perlindungan hukum, orang yang paling mudah ditindas, orang yang selalu dibuli dan tidak punya hak apa-apa atau perlindungan. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Bapak Suci, mendiang Bapak Suci Fransiskus menggarisbawahi bahwa yatim piatu itu juga berarti buta huruf dalam kehidupan rohani. Malas ke gereja, malas berdoa, meskipun waktu makan sekalipun. Jarang mau bersyukur, jarang menyadari bahwa hidup ini tergantung dari kasih Allah. Itu juga bisa menjadi orang yatim piatu secara rohani. Tetapi dapat juga berarti ayah yang tidak menjadi teladan untuk anak-anaknya bisa menghasilkan anak yatim piatu. Lalai dalam hal pendidikan, lalai dalam keluarga, sehingga anaknya menjadi tercerai-berai atau anak tidak mendapat perhatian atau anak tidak mempunyai kebanggaan meskipun orang tuanya masih hidup. Itu juga disebut yatim piatu. Nah, tadi Yesus mengatakan, aku tidak akan meninggalkan kalian sebagai yatim piatu. Artinya apa? Yesus akan memberikan atau Yesus akan menjaga, mendampingi dan tidak meninggalkan dia. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, itu yang menjadi catatan juga untuk bacaan yang pertama tadi dalam Kisah Para Rasul. Orang Samaria sudah sedemikian lama merasa diri dijauhi oleh saudara-saudaranya di Yerusalem. Merasa bahwa dia itu termasuk kalangan yang tidak jelas karena bergaul dengan orang kafir atau ikut dengan orang yang menyembah berhala. Bahkan untuk sembahyang di kenisah pun mereka di Yerusalem mereka dilarang. Jadi mereka merasa diasingkan. Nah, ketika Filipus tadi datang ke Samaria lalu menyampaikan bahwa Sang Mesias sudah datang. Lalu terjadi berbagai macam mujizat, antara lain orang sakit disembuhkan, roh-roh jahat pergi. Artinya apa? Bahwa kehadiran Filipus di Samaria
itu membawa sukacita yang besar, yaitu bahwa Allah tidak benar-benar meninggalkan mereka, tetapi justru melindungi mereka. Oleh karena itu mereka menjadi antusias, mereka menjadi begitu semangat, sampai-sampai dia ingin agar murid yang lain datang untuk memberikan pelajaran lebih lanjut, supaya iman mereka semakin kuat dan tidak diremehkan orang. Itu bacaan yang pertama tadi dalam Kisah. Selebihnya dalam surat Petrus kepada jemaat, kurang lebih bedanya 30 tahun kemudian, jemaat Petrus itu mengalami banyak penganiayaan, banyak penyiksaan. Lalu Petrus mengingatkan, jangan takut untuk berbuat kebaikan. Karena kalau kamu disiksa karena kebaikan, itu lebih bermakna daripada kalau kamu tidak berbuat baik dan disiksa. Jadi tunjukkan kualitas atau mutu imanmu. Sebab hanya dengan itu orang yang menyiksa kamu akan dipermalukan. Apa yang bisa kita ambil dari ketiga bacaan ini? Pertama-tama bahwa Yesus tidak meninggalkan kita dan akan memberikan roh kebenaran. Dialah yang akan menjadi saksi ketika kita mengalami kesulitan-kesulitan. Asal kita benar-benar datang kepadanya. Asal kita benar-benar mengenal Dia sebagai Allah yang memberikan kasih-Nya kepada kita. Maka beberapa langkah bisa kita lakukan. Pertama, mari kita perhatikan anak-anak kita. Mari kita perhatikan pendidikan anak-anak kita. Bapak tahu, di air upas, anak-anak mulai menggunakan narkoba. Bayangkan, barang-barang seperti itu sungguh akan menghancurkan generasi kita berikutnya. Maka perhatikan anak-anak kita. Bukan pastor, bukan guru, juga bukan polisi sekalipun yang mampu mengatasi narkoba itu. Hanya di dalam keluarga, karena orang tualah yang lebih mengenal. Yang kedua, entah sebagai guru, sebagai orang tua, sebagai pelayan, mari kita terus berkomitmen untuk memperhatikan anak-anak kita, agar mereka tidak menjadi yatim, agar tidak menjadi kehilangan figur orang tua yang baik. Kita percaya Roh Kudus akan senantiasa menemani orang-orang yang dengan tulus hati datang kepadanya. Tuhan memberkati.